anak kami siapa selesai. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, jumpa lagi di hari Minggu bareng Cici. Kita mau memuji Tuhan bareng-bareng. Bangkit berdiri karena kita percaya Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Siapa yang dipelihara oleh Tuhan satu minggu ini? Cici dipelihara oleh Tuhan. Kalian juga? Iya, Tuhan mengasihi kita seperti belenggu dan bunga di taman yang Tuhan hiasi, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Tuhan juga memelihara kehidupan kita. Burung pipit, burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Siapa yang diberkati Tuhan? Nyanyikan lebih kencang ya adik-adik. Siap ya? Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Iya, kita anak-anak Tuhan pasti disertai, diberkati, dilindungi, dicukupkan segala keperluan kita. Tuhan pasti menjagai kita dimanapun kita berada. Percaya adik-adik? Iya, Cici juga percaya Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita. Nah, sama nih Cici mau cerita juga nih salah satu tokoh di Alkitab yang juga disertai oleh Tuhan. Adik-adik mau dengar ceritanya enggak? Coba yang mau dengar ceritanya telinganya dibuka, duduk yang manis, dengerin ya ceritanya ya. Siapa sih kira-kira tokoh Alkitab ini? Nah, ada yang kenal nggak ya? Nah, ceritanya bermula bangsa Israel suka berbuat jahat nih adik-adik. Mereka berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan marah. Wah, Tuhan sampai marah karena mereka jauh dari Tuhan. Mereka nggak takut lagi sama Tuhan. Mereka nggak mencari Tuhan lagi, nggak menyembah Tuhan lagi. Nah, karena orang Israel ini jahat di mata Tuhan, maka Tuhan menyerahkan orang Israel ke dalam tangan orang Midian. Jadi orang Israel ini dijajah ya adik-adik. Orang Midian ini berkuasa atas orang Israel. Nah, orang Israel takut sama orang Midian. Karena ya itu, kalau nanam apa-apa semua dirampas sama orang Midian. Mereka takut dan mereka bikin gua-gua, tempat persembunyian, tempat perlindungan. Jadi kalau misalnya mereka menabur, nanam tanaman, nanti datang nih orang Midiannya, terus dimusnahkan hasilnya. Jadi nggak bisa tuh bangsa Israel makan ya. Terus ternaknya juga, wah, ambil, dimusnahkan. Jadi orang Israel ini melarat, nggak punya apa-apa lagi. Jadi mereka takut nih, mereka sembunyi, nyumput ya adik-adik. Nah, setelah susah, setelah
ketakutan karena orang Midian. Baru nih bangsa Israel ini ingat sama Tuhan. Mereka berseru sama Tuhan. Tuhan tolong, coba utus ya nabi-Mu untuk kami. Tuhan tolong, banyak yang kesusahan. Tuhan dengar gak adik-adik? Iya, Tuhan maha baik ya. Tuhan maha mendengar. Walaupun tadi kan mereka jahat, tapi saat mereka ingat sama Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan ingat. Tuhan mengutus orang nabi kepada orang Israel. Tuhan ingetin lagi bahwa Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari bangsa Mesir, dari perbudakan, melepaskan mereka dari penjajahan Mesir, terus dikasih tanah yang baik ya adik-adik. Tanah apa? Tanah Kanaan. Terus Tuhan juga mengutus malaikatnya datang ke sebuah tempat. Nah, siapa ini? Iya, malaikat ini mendatangi seorang yang bernama Gideon. Siapa? Gideon. Iya, Gideon ini lagi mengirik gandum sambil sembunyi-sembunyi. Terus malaikat Tuhan ini berfirman sama Gideon, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Terus Gideon menjawab, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ya kan, Tuhan udah bawa katanya bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tangannya yang luar biasa. Banyak mujizat-mujizat terjadi di sepanjang perjalanan bangsa Israel. Tapi kenapa ini nih? Aduh, kok kami sekarang tertindas gitu ya. Lalu malaikat itu berfirman lagi, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tapi, setelah dibilang gitu Gideon jawab apa adik-adik? Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Kaumku ini paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun orang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Tapi Tuhan bilang lagi nih, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Jadi walaupun Gideon ini paling kecil, paling muda di keluarganya, terus di bangsa Israel juga sukunya itu paling kecil, tapi Tuhan yang menyertainya katanya. Luar biasa ya. Terus Gideon apa? Dia jawab, jika kiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, berikan kepadaku tanda. Gideon belum percaya nih, ini firman Tuhan. Dia pengen tahu ini adalah memang benar tanda bahwa ini adalah firman yang dari Tuhan, bukan dari manusia. Terus tunggu ya di sini ya. Terus Gideon masuk ke dalam, mengolah anak kambing, terus roti yang tidak beragi. Terus dibawa nih sama malaikat tadi ya, disuguhkannya kepadanya. Ya kata malaikat itu, taruh di situ di atas batu. Lalu malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, terus ditoelin tuh ya ke daging sama rotinya itu. Tiba-tiba ada apa? Ada api memakan habis daging dan roti itu. Terus malaikatnya hilang. Barulah Gideon melihat dan percaya bahwa benar-benar itu adalah malaikat Tuhan.
wah celaka nih aku Tuhan Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka langsung. Tapi kata Tuhan apa? Selamatlah engkau, jangan takut, engkau gak akan mati. Lalu Gideon mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Dia mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Jadi Gideon percaya nih, dan dia mau memimpin bangsa Israel untuk melawan orang-orang Midian, karena dia tahu bahwa Tuhan yang menyertai ya. Wah adik-adik, Tuhan juga menyertai kita loh. Jadi jangan ada nih adik-adik yang bilang, saya kan masih kecil Ci, saya kan paling kecil di rumah, anak bungsu. Oh mama papa saya juga yang paling muda di keluarga, aku mah gak bisa apa-apa. Begitu adik-adik? Tidak ya, sama seperti Gideon tadi, diangkat Tuhan, diperintahkan Tuhan, diutus untuk menyelamatkan bangsa Israel dari orang-orang Midian. Walaupun dia masih muda, paling muda, sukunya paling kecil, tapi Tuhan mau pakai Gideon, dan Tuhan mau menyertai Gideon. Jadi yang paling penting itu bukan keadaan kitanya ya, bukan siapa kita, tapi siapa yang menyertai kita. Kalau Tuhan yang menyertai kita, kita nggak usah takut. Kita berani, kita kuat, kita pasti mendapat kemenangan. Karena Tuhan, siapa yang menyertai? Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, yang menciptakan langit dan bumi. Jadi gak ada lagi yang bisa mengalahkan. Jadi kalau ada Tuhan menyertai kita, gak usah takut, gak usah khawatir. Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan yang akan menguatkan kita. Jadi kalau misalnya disuruh, ayo pimpin doa ya di sekolah minggu, aku mah gak bisa Ci, masih kecil. Gak gitu ya adik-adik. Bisa, karena ada Tuhan yang akan menolong. Yuk melayani yuk di sekolah minggu, di Life Kids. Jadi apa? Narik yuk di depan. Aku masih kecil gak bisa pelayanan. Siapa bilang? Bisa. Yuk jadi tim doa di God's Warrior. Aku masih kecil sih, masih kecil, tapi ada penyertaan Tuhan, kita bisa melakukan hal yang besar. Yang penting kita mau bersedia dan percaya bahwa Tuhan menyertai. Sama seperti Bapak Gideon tadi ya, dia percaya bahwa Tuhan menyertai. Jadi walaupun dia masih muda, dia berani, karena Tuhan sendiri yang berfirman, jangan takut, aku yang menyertai kamu. Jadi yang maju berperang, maju melawan adalah Tuhan sendiri ya. Tuhan yang menyertai. Tugas kita apa? Mau melakukannya. Dan apa yang kita pikirkan, yang kita lihat, kita harus jaga. Apa yang kita katakan, kita harus jaga. Apa yang kita dengar, kita harus jaga, supaya hidup kita menyenangkan Tuhan. Dan saat kita mau hidup kita menyenangkan Tuhan, kita mau hidup kita dipakai Tuhan, Tuhan ada buat kita. Tuhan menyertai kita, dan apapun yang kita lakukan Tuhan akan buat berhasil. Kita nyanyi nih satu lagu dari Filipi 4 ayat 8. Apa aja sih yang harus kita pikirkan, kita dengarkan, kita omongin, kita lakukan. Yuk bareng-bareng kita belajar dan kita hafalkan ya adik-adik. Semua yang benar, mulia dan adil, suci, manis dan sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Semua yang benar, mulia dan adil, suci, manis dan sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dengarkanlah, pikirkanlah, lihat dan lakukanlah. Tuhan menyertai-Mu. Dengarkanlah,
Apa aja yang harus kita pikirkan, kita dengarkan sesuai dengan Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, mulia dan adil, suci, manis dan sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dengarkanlah, pikirkanlah, lihat dan lakukanlah. Tuhan menyertai-Mu. Dengarkanlah, pikirkanlah, lihat dan lakukanlah. Tuhan menyertai-Mu. Siap? Mau dengar-dengaran hal yang baik? Mau melihat hal yang suci, mulia? Mau memperkatakan yang sedap didengar? Mau melakukan yang suci? Mau? Dengarkanlah, dengarkanlah, lihat dan lakukan juga. Tuhan menyertai-Mu. Dengarkan, dengarkanlah, pikirkanlah, lihat dan lakukanlah. Tuhan menyertai-Mu. Dengarkan, dengarkanlah, pikirkanlah, lihat dan lakukanlah. Tuhan menyertai-Mu. Dengarkan, dengarkanlah, pikirkanlah, lihat dan lakukanlah. Tuhan menyertai-Mu. Semua yang benar, mulia dan adil, suci, manis dan sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dengar dan pikirkanlah, lihat dan lakukanlah. Iya, jadi gak cuma dilihat, gak cuma didengar, tapi dilakukan juga ya adik-adik. Ya percayalah bahwa Tuhan yang menyertai kita seperti ayat hafalan kita hari ini. Kita belajar bareng-bareng yuk. Ayat hafalan hari ini adalah Akulah yang menyertai engkau. Hakim-Hakim 6 ayat 16. Kita ulangi sekali lagi ya. Akulah yang menyertai engkau. Hakim-Hakim 6 ayat 16. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya. Tuhan memberkati. Iya, kita tahu bahwa Tuhan yang menyertai kita. Kita akan tutup firman Tuhan, ibadah kita hari ini dengan doa ya. Kita menggunakan pujian, puji Kau Yesus, karena kita tahu Tuhan gak pernah tertidur, selalu menjagai kita, menolong kita, melindungi kita. Jadi kita gak usah takut ya adik-adik. Kita nyanyi bersama teman-teman New Life Kids. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku.
sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna untuk Gideon dan bangsa Israel. Tuhan memimpin Gideon yang masih muda untuk menjadi pahlawan yang gagah berani. Dan kami juga percaya Tuhan yang sama juga menyertai kehidupan kami. Walaupun kami masih kecil Tuhan, tapi kami mau jadi pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah perkasa, yang gagah berani. Karena kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami. Kami mau menjadi saksi Tuhan. Kami mau melayani Tuhan dengan segenap hati kami, dengan setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Sertai terus kami Tuhan, karena tanpa penyertaan Tuhan kami gak bisa apa-apa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Diberkati mama papa kami, kakak adik kami, guru-guru kami di sekolah, cici kokok kami di Life Kids Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Kami serahkan hidup kami, hati kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu. God bless. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids, serta subscribe YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di grup WA Life Kids, yuk segera menghubungi Life Kids. Aku juga mau mengajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Life Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini, God bless you. Halo adik-adik Life Kids, Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Life Kids secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan dipastikan adik-adik dalam kondisi sehat ya. Dan mulai bulan Juni 2024, ibadah onsite Life Kids selain diadakan di GSJ Bethlehem Surya Kencana di jam 8, 11, dan 5 sore, juga diadakan di Center Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi dan C4 Tunas Harapan di hari Sabtu jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi nomor Life Kids berikut ini. Sistem presensi kehadiran adik-adik di ibadah onsite di 3 tempat ini menggunakan kartu absen ya. Jadi setiap ibadah jangan lupa dibawa kartunya dan tap di mesin absensi. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, kalian dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kerajinan juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk di sistem absensi Life Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube Life Kids jam 9.30. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk memperhatikan info-info yang ada di grup WA kelas Life Kids atau media sosial Life Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan Life Kids. Itu saja, bye and happy Sunday.